Dia menengahi. Udah sekarang mah kata dia tuh, udah kita fokus aja keluar katanya. Ini di hutan Alas Roban, udah nggak usah ngomongin Alas Roban, anggap aja di Subang juga banyak hutan kata dia. Udah ujungnya briefing tuh kita itu, kata kita ya udah maafin gua kata gitu, sekarang mah udah di dalam hutan gini. Terus kata dia, terus gimana kita kalau nggak keluar hutan ini? Lihat, pas lihat jam, aturan prediksi keluar jam 6:30 jam 7, kita jam 9 ternyata masih di dalam hutan. Dia berhenti di warung, katanya dia berhenti di warung makan enak santai. Tiba-tiba istrinya telepon katanya, di mana kamu nggak pulang-pulang? Ini arah pulang, lagi nunggu azan dulu selesai kata dia tuh gitu. Istrinya ngomong, gimana nungguin azan maghrib? Ini kamu 2 hari belum pulang ke rumah nih, anak sakit ngigung inget kamu mulu. Dia langsung kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Taufik. Aduh, Abang, gimana Abang? Kabar ini Abang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Taufik nih, atau Kang Taufik gitu kan ya. Nah, tapi sebelum Kang Taufik menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Subang. Iya, dari Subang. Kan? Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Taufik, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Ya Bang ya? Iya, nah, harus. Ngomongin masalah pengalaman nih Bang, ini kan bentar lagi mau bulan puasa juga nih, banyak mungkin yang nonton juga pada mudik gitu kan. Nah, ternyata Bang Taufik juga punya pengalaman yang dimana pas itu dari Jogja ke Subang lewatin Alas Roban. Alas Roban. Dialihin ke Alas Roban, gitu kan hutan. ya? Ke dalam hutan dan kayak masuk ke sebuah dimensi lainnya Alas Roban. Dan itu kejadian setelah bulan Lebaran, setelah bulan Lebaran. Oke, ini penasaran sih mungkin teman-teman semua yang pernah lewat Alas Roban tentunya tahulah kayak gimana gambarannya gitu kan ya. Oke, Bang Taufik mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu silakan kopinya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Taufik buat ceritain ke teman-teman nih. Alhamdulillah. Siap ya? Siap. Oke, Sama. langsung aja kita sikat. Mulai itu ceritanya kita ngadain touring happy sebenarnya itu. Touring happy 4 motor 6 orang. Saya bawa istri dan temen pun bawa istri gitu. Jadi 2 cewek 4 cowok. Pas awal mula berangkat ini kita dadakan juga sih. Jadi nggak ada kayak briefing gitu. Dan kebetulan ini juga emang kita nyoba belajar touring jauh. Sebelumnya itu kan kita nggak pernah touring keluar Jawa. Dan ini berhubung saya dan rekan-rekan juga emang baru berdiri klub gitu HPCI Subang nih. Kita nyobain sekalian touring jauh nih.
Kebetulan itu kita juga bareng di jalan itu bareng sama chapter Indramayu di situ. Ini kita fokus jalan itu untuk menghindari Alas Roban dari awal mula nih, menghindari. Jadi kita ngambil jalur utara. Nah, di awal perjalanan sih nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang aneh. Jadi cuman ada beberapa ya biasa anak motor kayak trouble gitu. Cuman pas pertama itu ya ada kejadian juga alhamdulillah tapi nggak kenapa-napa ya, nggak parah. Ada kejadian itu pas kita lagi bareng sama Indramayu karena ini kan rombongan banyak nih. Terus kita posisi malam-malam reading. Jadi pas lagi enak-enaknya jalan sepi ya gaspol gitu ya, gaspol cuman karena mungkin kondisi malam kurang fokus gitu ya. Di depan tuh ada rel kereta gitu, ada rel kereta. Saya sama istri dan chapter lain yang di belakang tuh, Subang rekan-rekan, alhamdulillah ngeliat nih logo kereta sebelah kiri gitu. Nah kita ngerem dari jauh, cuman yang depan ini mungkin karena mereka ngerasa nyaman dengan jalannya, reading pun nyaman, dia nggak ngeliat rel kereta itu ada logo, dihantam nih sama yang depan ini, ujungnya itu jatuh si istri dari chapter Indramayu. Ujungnya mau nggak mau kita jadi alot perjalanan, jadi agak lama lagi ngeres. Setelah dicek ternyata si istri dari chapter Indramayu ini dia dislok di bagian tempurung. Ujungnya berhenti di situ tuh hampir sempat jadi lanjut apa enggak nih gitu. Tapi berhubung anak-anak ini udah banyak terus support, udah lanjut aja. Nah ujungnya kita ngeres dulu. Pas udah res, untungnya alhamdulillah ini jadi ada dari chapter Indramayu ini yang dia ini bisa bisa ngurut gitu ya, tradisional. Nah pas kita lagi ngobrol-ngobrol di situ lagi enak lagi tuh sharing-sharing, istirahat, ngopi, makan cemilan gitu. Si yang di slok kaki ini diajak ngobrol sama ibu-ibu lainnya, ngobrol-ngobrol sama yang bisa mijit gitu ya. Pas lagi meleng tarik sekaligus tak aja. Itu sontak di situ tuh kita yang jaraknya lumayan lah hampir 5 meter ngedenger jadi kayak patahan kayu gitu tak ya. Ternyata tuh di slok itu dibenerin gitu. Cuman di situ sempat bikin merinding juga gitu ya. Kebayang gitu linunya sakit gitu ya. Nah, alhamdulillah di situ udah mendingan ngeres sekitar 1-2 jam. Lanjut kita jalan lagi ya di sepanjang jalan ya biasa menikmati perjalanan. Cuman istirahat ya namanya kita bergerombol, istirahat ya paling cuman ngisi bensin, jalan gitu. Nah, udah menikmati itu ya lanjut kita nyampe ke mana nih? Nyampe ke Jogja mah kita alhamdulillah aman sentosa gitu, aman. Ya aman di situ tuh menikmati perjalanan, terus kita di sana ya foto-foto juga di Tugu Yogyakarta. Terus kita juga main ke Umbul Pongok gitu, ke Prambanan gitu. Udah semua itu nggak ada yang aneh. Pokoknya sepanjang perjalanan dari berangkat sampai ke lokasi bener-bener nggak ada yang aneh aja, bener-bener menikmati gitu ya. Cuman pas mulai ada perdebatan itu pas kita mau pulang ke Subang. Jadi kita itu kumpul dulu, pas pulangnya pasti briefing. Jadi jangan sampai kejadian yang pas berangkat ini terulang kembali pas arah pulang gitu. Pas udah kita briefing kan itu kita berangkat tuh hari Jumat. Hari Jumat, Sabtu. Nah anak-anak tuh briefing itu pengen pulang itu hari Senin. Karena kalau hari Minggu itu takutnya rame di jalan, macet gitu. Jadi mending hari Senin aja ngambil santai gitu. Nah terus di situ saya tempat adu argumen juga sama teman-teman yang lain mau Senin, sedangkan saya kan kerja bagian online shop juga tuh. Kata saya kalau misalkan kalau gua pulang hari Senin, kata saya itu ini nggak masuk gitu. Soalnya gua toko udah libur antara Jumat, Sabtu, nih udah 2 hari. Hari ketiga ini mau nggak mau gua harus udah beres nih gitu ya. Harus udah beres. Senin itu harus udah dikirim, bukan Senin gua di jalan digituin. Kata anak-anak ya gimana lagi gitu. Daripada kita berangkat cuman kita doang berenam, kata dia itu. Kata saya ya udah emang apa salahnya sih lu, lagian juga kan kita udah tahu nih jalan berangkat nih, udah tahu patokannya gini macem. Kata anak ya tetap aja kata itu, mendingan bareng anak-anak aja biar aman. Di situ pun saya mangkrang, maunya itu tetap hari Minggu itu gua harus pulang gitu. Nah udah di situ mangkrang, ujungnya kita malamnya ini pecah. Jadi ya pada menikmatiin masing-masing lah gitu. Sampai di situ pun ya saya misah itu karena saya sedikit ngambek gitu loh. Karena kan perjanjian 3 hari kenapa jadi 4 hari gitu loh, sama istri ngobrol. Terus kata istri itu
Ya udah kalau mereka nggak mau pulang bareng kita, biar kita pulang duluan aja kata gitu. Terus ya mau nggak mau saya kan sehubung itu saya juga gabung di klub HPC ini benar-benar anak baru, belum ada setahun. Kata saya ini ibarat kata sombong nggak sih gitu, kok gue belum punya basic di klub gitu, di klub PCX ini belum tahu watak teman-teman, tapi kok gue gini. Cuman saya mikir lagi, kalau gue ngikutin mereka ntar ancamannya usaha saya yang kehambat gitu. Tapi kalau saya bareng mereka gimana lagi, saya juga kehambat. Ujung kata kita, ya udahlah berani-berani gue ngomong saya itu ke mereka. Ya udah kata itu, kalau misalkan lu semua mau pulang hari Senin silahkan, gue mau pulang hari Minggu kata saya berdua sama istri. Terus kata anak, ya janganlah kalau lu kenapa-napa gimana kata, kan kita datang bareng. Ya udah cente, kalau mau ya ikut gue. Ujungnya dengan senang hati mereka ikut kita pulangnya itu ya hari Minggu. Jadi hari Minggu balik. Nah udah kita izin dulu, pamitan dulu sama yang tadi bareng itu sambil lihat kondisi mereka gitu ya. Nah udah kayak gitu kita pulang hari Minggu, mereka hari Senin gitu. Tapi singkat cerita loncat ke depan nih, mungkin kalau saya balik hari Senin ya itu mungkin bakal ikutan. Jadi di hari Senin itu pas mereka balik bareng itu ternyata terjadi lagi crash. Itu crash itu lumayan over, jadi kecelakaan beruntun sampai motor yang belakang itu ngebalik ke depan. Untung saya pulang hari Minggu. Tapi walaupun hari Minggu menurut saya itu nih minggu ini sebenarnya untung gak untung. Hari Minggu ya tetap dapat hal yang aneh-aneh yang gak sesuai ekspektasi. Hari Senin ya kecelakaan itu, untung gak bareng. Nah udah singkat cerita tuh itu flashback ke depan, kita balik lagi tuh ke hari Minggu ini udah fix kita berangkat itu sekitar jam 9-an. Dan sebelum berangkat itu kita briefing. Jadi karena diwanti-wanti pun anak-anak itu jangan kita pulang lewat Alas Roban gitu. Di situ saya belum sama tahu nih tentang Alas Roban itu, jadi belum pernah dengar Alas Roban itu apa sih gitu. Apa yang ditakutkan gitu. Yang saya tahu kan ya selama kita berkendara kalau ketemu jalan terus ketemu nih area ini sering kecelakaan ya, setiap area pasti ngalamin kecelakaan, setiap jalan nggak ada yang nggak ngalamin gitu ya. Terus saya juga kan selalu berpikirnya itu secara logika, sama yang mistis kurang percaya gitu. Kata anak-anak jangan lewat Alas Roban gini-gini. Terus kata saya emang kenapa jangan Alas Roban? Kata anak-anak tuh Aisyah power Alas Roban mah cina loba nu cilaka, loba jurigan, banyak setannya gitu ya. Tapi berhubung saya asli Subang tapi tinggal di Tangerang, menurut saya ya mistis ada, cuman kalau kata saya pribadi jangan terlalu dipercayain. Kalau lu semakin takut, hawa takut lu semakin diserap nih sama jin, energi kita makin gede gitu. Walaupun saya nggak percaya tapi tetap antisipasi gitu ya. Tapi kata anak-anak mah lu tuh takabur gitu. Nah udah begitu singkat cerita udah kita berempat nih, saya terus ada lagi si Kacrut, terus si Faris nih yang gendut, satu lagi si Delon nih. Si Delon itu nih sepanjang jalan ini dibilang dia paling beruntung kalau ngikutin dia. Tapi berhubung ngikutin emang ini kemauan saya nih, egois, dia paling apes tapi feelingnya paling bagus. Dia bawa istrinya di situ. Jadi kita kan nggak tahu jalan juga nih. Jadi kita tuh pokoknya kita pulang lewat utara gitu tuh. Kita lewat pinggir pantai Pantura, jalur Pantura. Jangan lewat Alas Roban. Jadi kita briefing dulu di situ. Udah briefing. Nih kita briefing berempat, jadi maps itu kita disamain semua nih. Jadi maps ini kita harus lewat Pantura semua, dilihat, lihat map lu. Nah bener ini mapnya, nah ini bener mapnya gitu. Oh ya oke, fix. Nah di situ penentuan nih siapa yang paling depan. Jadi kaptennya siapa nih yang paling depan. Nah di situ berhubung anak-anak motornya kan masih standar gitu ya. Kalau saya kan udah upgrade penerangan. Wah lu nih paling cocok update penerangan, terus lu juga kan aksesorisnya lengkap, lu di depan aja saya. Kata saya ya udah oke lah, gue di depan. Nah oke di depan jalan, awal mula jalan ini ya jalan kayak naik motor biasa, rombongan santai, nikmatin alam. Terus pas nyampe mana itu emang sempat terjadi hujan di situ, hujan. Di situ pun hujan dipaksain agak basah kita. Terus kata saya itu berhubung paling depan kan, karena perjalanan Jogja Subang itu kan jauh. Terus kata saya itu mendingan udah istirahat dulu, terus kita pakai jas hujan. Nah udah ujungnya gitu kita pakai jas hujan. Nah itu tuh kita berangkat pagi pakai jas hujan tuh. Sebelum zuhur tuh itu kita udah pakai jas hujan. Sebelum zuhur udah pakai jas hujan.
Itu masih nggak ada hal yang aneh, cuman cuaca aja jelek. Nah berhubung kita target kita itu sampai ke Subang itu pokoknya sebelum tengah malam. Jadi saya target ke Subang itu pokoknya sebelum tengah malam kalau Pantura harus udah sampai, kata saya itu gitu. Terus udah jalan ikutin, nggak kerasa tuh ngisi pom bensin pertama kita perut kerasa lapar. Berhubung orang Subang, orang Sunda, kemanapun lu pergi, dimanapun, pokoknya wajib nih makan somai. Ujungnya kata saya tuh ada tukang somai di situ. Nah di situ tuh udah dapat clue sebenarnya, udah dapat clue dari si abang somai yang nggak tahu nih si abang somainya SKSD, kita nggak kenal dia, tapi berasa dia itu baik, perhatian, terus sama berasa dia itu kayak mengenal kita gitu. Nggak kenal tapi kayak gimana sih, kayak baru ketemu tapi kok kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Ngobrol-ngobrol, si Om Somai yang buka omongan, kata si Om Somai ini, mau kemana, kata dia. Itu daerah Jawa tapi dia manggil AA gitu. Sedangkan motor saya sendiri platnya itu nggak kelihatan, jadi kita ke situ tuh nyamperin badan, nggak bawa motor, kita nggak tahu. Cuma dia nanya, mau kemana, kata itu. Terus kita spontan jawab, oh iya Pak, kita mau ke Subang, kata saya itu. Pas lihat jam itu kan udah mau masuk Johor tapi sebelum Johor nih. Kita mau Subang, kata itu. Oh ke Subang, kata itu. Ke Subang, iya. Terus nanya, Pak ini lewat Pantura ya? Lewat Pantura Mas, kata dia tuh. Bukan Mas, ini mah lewat Alas Roban. Sontak saya, lu gimana lu paling depan? Kata temen itu nih, kata si paling hoki ini, si Delo nih, kata itu. Lu kok gimana lu Alas Roban? Lah gua nggak tahu, gua ngikutin map gua, kata itu. Map lu sama nggak kesini? Map gua sama, coba map anak-anak dilihat sama nih jalan tuh. Kok jadi beda arah gitu, kata itu. Kok jadi beda arah? Terus kata si Mang Somainya ini sedikit ngobrol gitu, dia sharing juga, kata dia tuh. Bang, kata itu, Subangnya Subang mana? Sempat nanya. Terus kata saya Subangnya Subang Kota Pak. Subang Kota mana ya? Dekat alun-alun, kata itu. Oh dekat alun-alun. Kata dia, saya juga dulu pernah di Subang sekitar tahun 80-an. Pokoknya pas pertama kali Ciater tuh wisata dibangun. Kata dia dulu mandornya situ. Masnya berapaan? Ini kita 4 motor 6 orang, kata itu. Oh 6 orang, kata itu ya. 4 cowok 2 cewek. Oh bawa istri Mas? Bawa istri, kata itu. Terus kata dia, iya Mas, ini mah lewat Alas Roban gitu. Terus saya nanya, Pak, ini kalau lewat Alas Roban, kira-kira nyampe Alas Roban jam berapa ya? Pas dia lihat jam, kata dia tuh, ini jam berapa Mas? Masih belum duhur sih Pak, sekalian ini sholat duhur dulu. Seharusnya sih Mas, lewat Alas Roban ini, Masnya itu seharusnya ya abis maghrib itu udah keluar Alas Roban harusnya. Jadi kata prediksi si Abang Somai ini harusnya keluar Alas Roban itu emang kita sebelum maghrib itu kita jadi sebelum maghrib kita udah di luar gitu, udah di luar Alas Roban, jadi maghrib itu kita nggak bakal di dalam gitu. Terus sambil dia juga ngomong, cuman dia titip amanat itu ngomong, hati-hati ya, kata itu. Kalau misalkan sebelum maghrib belum masuk Alas Roban di situ, stop, jangan dilanjut, kata dia gitu. Terus kata saya, kenapa emang Pak? Sering kecelakaan Mas, kata saya. Ya Pak, namanya di jalan mah kita sering kecelakaan, tapi kan kita berangkat juga Pak, baca doa, kita juga kan pelan-pelan, apalagi kita bawa istri. Iya Mas, ini mah hati-hati aja, kata dia itu. Tapi kalau Mas yang maksain nggak apa-apa, kata dia itu gitu. Pokoknya saya ngomong ke dia, Pak emang jalan Alas Roban gimana? Jadi saya berusaha ngeinvestasikan. Jadi berusaha kita itu ibarat kata bukan rawang, jadi meraba-raba gitu, jalannya gimana gitu ya. Emang kata orang angker, jalannya gimana sih Pak? Jalannya bagus Mas, kayak jalan aspal gini, katanya. Cuma jalannya bulak belok kanan kiri hutan, kata saya. Ya udah dong Pak, kalau jalan bagus mah apa yang ditakutin, kan nggak ada lobang gitu ya jalan. Ya cuman hati-hati aja Mas gitu. Oh ya udah Pak, makasih banyak infonya, kata itu. Ya cuman dia tetap ngomongnya hati-hati dan hati-hati di situ tuh. Nah udah singkat cerita, hati-hati dan hati-hati. Ujungnya kata anak-anak itu, gimana nih, putar balik jangan, kata dia itu ya. Ini kita udah beda jalur. Coba dilihat lagi, pas dilihat lagi pokoknya nambah durasi jalan itu sekitar 2-3 jam. Kata saya, kalau ini nambah durasi sekitar jam segini, kata saya itu. Jam sekian gue itu harus bikin orderan, kata gue. Jam sekian gue harus bikin orderan, bikin parfum buat gue kirim, kata gue. Kalau prediksi gue jam segini dengan orderan, saya 3 hari nggak kerja, orderan udah numpuk banyak nih gitu. Saya sendiri yang kerjanya udah nggak bakal kekejar nih, kata gue. Ntar duit gue pada rusak nih, kata gue ngebelain touring tapi gue nggak bisa makan itu. Nggak mau, gue mau lewat ini aja gitu. Bener lewat ini, bener kata abangnya juga tadi. Prediksi dia sebelum maghrib kita
Pasti udah ngelewatin Alas Roban, kata itu gitu ya. Kata dia, ya udah tuh fix, lanjut jalan. Jalan masih hujan nih bang, jalan masih hujan. Cuman ya, emang itu di luar prediksi saya. Hujan ini nggak kita hitung gitu. Jadi yang makan durasi waktu aturan kita speed itu misalkan 70, 80. Ini paling speed namanya hujan kan ya. 60, 50 pelan gitu ya. Ada genangan pelan. Jadi benar-benar makan waktu kekikis nih. Jadi prediksi itu saya nggak ke situ karena fokus saya sendiri itu ke usaha saya. Jadi di situ tuh emang kesalahan saya sih saya egois, jadi saya nggak memikirkan teman-teman saya lebih memikirkan kepribadian saya dan kebutuhan saya gitu. Kita lanjut jalan, singkat cerita, nah kita itu ngelihat suasana itu kan kita itu lewat kampung nih, mapnya ini lewat kampung. Nah pas ini udah mau masuk ke azan zuhur udah lewat, azan asar nih, kita masuk gunung itu udah masuk azan asar, kita gunung dengan kondisi hujan deras. Di situ karena ngelihat kita itu lewat kaki gunung, jadi si gunung tuh bener-bener segitiga, jadi benar-benar di bawah kaki gunung, kelihatannya indah gitu ya, indah. Kita berhenti dulu tuh biasa dokumentasi, foto-foto dulu di situ tuh sama anak-anak daya eksis foto. Udah beres foto nih, kita lanjut azan. Pas kita mau jalan itu azan, set kata situ, jangan dulu berangkat, ini azan. Udah kita kagak sholat, kita naik motor, udah berhenti dulu tungguin azan. Azan udah beres, pas istri ayo naik, lanjut naik. Istri tiba-tiba ngomong nih. Di situ pun udah sempat kerasa merinding saya yang dengar, saya nggak cerita ke teman-teman. Istri ngomong, "Ya, berapa jam lagi?" "Tenang, Bun. Pokoknya nanti kita udah keluar Alas Roban, malam kita udah di Subang," kata situ gitu ini. "Oke deh, yang penting udah keluar Alas Roban." "Oke, siap," kata saya itu. Istri nanya sambil naik motor nanya, "Ya, ini kan sekian jalan lagi. Kalau misalkan di jalan kita pakai nyasar, jadi berapa lama ya?" Kata saya, Hus, jangan ngomong sembarangan, tuh lihat kaki gunung gede, habis aja lu ngomong sembarangan," kata saya. "Kalau ada yang negatif-negatif," kata saya, "jin denger, lu berimajinasinya mikir jelek mulu, perjalanan kita jadi jelek, percuma doa kalau nggak dilengkapi dengan niat," kata saya tuh digituin. "Ya tapi gimana ya, tetap tuh istri mangkrong ujung udah," kata kita itu. "Udahlah, jangan dibahas," kata gitu ya. Udah bahas, lanjut tuh, nggak ada yang aneh-aneh lagi nih. Sampai kita itu sekitar jam 4:30 lah ya, jam 4:30 apa jam 4 itu lapar nih perut. Ngisi pom bensin kedua. Samping pom bensin ada rumah makan Padang nih. Ada rumah makan. Nah, ada rumah makan, kita makan di situ. Nah, terus udah makan di situ, biasa menunya sama. Biasa anak touring kan kalau menu lu pakai apa? Kita bareng. Kita mesen menu yang sama dengan makan yang sama. Pas lagi enak-enak makan nih, kita santai makan, nikmat makan sapi. Cuman itu nggak tahu sapi apa. Si gendut nih, si Paris ngomong, "Lu pesen apa?" "Ya sama lah," kata saya itu ya. Terus kata dia, "Enak nggak rasanya?" "Enak lah, gua mah kayak emang sia kunaon," kata gitu ya. "Ini kok," kata dia tuh ya, "aing ada pahit-pahitnya," kata itu. "Pahit di mana makan enak? Coba ka dieu, coba ke sini," kata dia tuh ya. Pas dikorehin itu dilihat lah dia acak-acak itu ya. "Acing, ini apa?" kata dia tuh ya. "Apa ini?" Pas dia itu. Pas dilihat ternyata ada kotoran. Iya, kotoran sapi dia makan gitu. Di situ pun kita nggak berpikir ini tuh mungkin ibarat kata isyarat gitu ya. Kita nggak, cuman kita bacain aja. "Lu lapar, sampai kotoran sapi lu embat gitu ini." Nggak tahu lah. Nah, udah beres makan nih, si piling paling bagus ini si Delon. Dia tuh ngelamun mulu. "Sia kunaon, lu kenapa ngelamun?" gitu. "Enggak, gua kepikiran mulu," kata. "Pikiran apa?" "Hati aing teu ngeunah euy," katanya. "Hati gua enggak serak kenapa sih? Perasaan gua pengen pulang besok aja," kata dia tuh ya. "Kenapa mesti besok ya?" "Enggak tahu besok, emang ini keburu Alas Roban." Terus saya bilang, "Keburu ini jam segini, Alas Roban kan jalannya sepi, jalan bagus, kita bisa naik speed," kata saya gitu. Terus kata dia, "Udahlah nginep aja. Ayolah kita nyari homestay, kalau nggak ada kita tidur di pom, kita tidur gantian gini-gini." Terus istri ngomong, kata istri itu, "Ya kalau nginep nanti gimana orderan kita, gimana kerjaan kita," gitu. Terus kata saya, "Iya gimana?" Terus kata saya, "Ya udahlah, kalau lo mau nginep aja, gue mau pulang sendiri," gitu. Di situ pun sempat ada perdebatan gitu, cekcok. Terus kata si Delon ini kan sama si Paris ini emang suka bercanda. "Enggak sih, cenah, siatnya berangan itu jadi lu penakut amat sih jadi anak." Terus udah gitu fix ujungnya, ya udah kita temenin lu lah.
berangkat nih. Tetap saya di depan nih, tetap saya di depan karena pencahayaan yang cocok gitu ya. Karena itu udah mulai suasana rimbun juga ya, jadi perkampungan itu udah mulai pohon-pohon, jalan masih bagus, namanya jalan Alas Roban. Pas udah kita jalan, jalan udah aman nih. Cuman pas udah mau masuk Alas Roban, si Delon ini udah mulai nyalip. Hati-hati, depan Alas Roban kata dia tuh. Pas lihat udah mepet ke maghrib itu sekitar setengah jam lebih lah. Menurut saya sih estimasi yang penting, walaupun gua maghrib udah di Alas Roban, yang penting gua udah mau keluar gitu. Jadi bukan pas prediksi saya itu kalau gua masuk kayak pas azan baru gua ibarat kata apes. Kalau misalkan udah ajan gua masih di dalam, nggak apa-apa, tinggal dikit, pikir saya mah gitu ya. Karena saya berpikirnya itu logika dan juga ini estimasi waktu gitu ya, pasti kekejar lah dengan speed motor kata saya itu. Udah sikat, oke siap kata itu. Maju, inget banget kita tanjakan di situ black spot, jadi tanjakan turun gitu. Beres tanjakan, saya itu berhenti. Anak-anak nyamperin yang belakang. Lu kenapa berhenti? Si Delon sih pernah nyamperin yang paling apes, yang paling feeling bagus itu. Lu kenapa berhenti kata dia tuh. Map aing silang kata gitu. Tai silang di mana kata itu. Nih map aing nih kata itu. Jalan tinggal lurus, ini Alas Roban gitu. Langsung yang berdua, kunaon eureun gitu. Map nasi cacing, sinyal gitu. Enggak ada sinyal. Terus yang nanya, "Iya map gua juga enggak ada sinyal." Ternyata si 4 orang ini yang pakai map. Saya pakai map, Delon pakai map, Kacrut sama Faris pakai map. Nah, yang mapnya nyala ini cuma si Delon nih, yang dari awal berangkat dia selalu punya feeling bagus ini tuh ya. Nah, yang 3 ini mapnya mati semua bang. Jadi bukannya mati map lagi, jadi si sinyal itu langsung X, logo sinyal itu X. Saya lagi itu juga pakai handphone Android yang lumayan terbaru juga tuh. Jadi kata saya anjir ini X, kartu bagus X. Si Delon itu mapnya lancar gitu. Udah ke depan, terus kata saya gini, ya udah kalau emang mau di depan, lu di depan kata saya. Jangan saya, map gua matinya. Ya lu di depan, kalau misalkan salah jalan gua teriakin, nggak mau lu di depan. Jadi prinsip saya mah kalau saya nggak ada penuntun, saya nggak mau di depan, nggak mau disalahin kita gitu ya. Terus kata si Paris, ya udah sih katanya, kalau amun sia hayang dihareup masih awe dihareup gitu. Lagian sia nu apal mapna cenah. Sia pernah ke Alas Roban tuh. Wah, pokoknya di situ lumayan cekcok, lumayan memanas nih karena posisi hujan juga. Terus mungkin si Delon ini pengennya itu istirahat, nginep, nggak diturutin, jadi mulai agak panas. Pas kita udah mulai panas, udah benar-benar keluar bahasa sia, koplok segala macam gitu ya. Tiba-tiba map saya hidup lagi. Cet aja. Itu benar-benar aneh gitu. Udah mode pesawat, udah di restart itu masih nggak hidup. Tiba-tiba just hidup mat. Google Map ngomong, puter balik kata itu. Hah? Puter balik? Woi puter balik kata si Delon. Lu gila puter balik? Lurus anjing kata dia itu ya. Terus kata yang belakang, cing puter balik ke. Gua puter balik. Ternyata yang bertiga itu sama puter balik. Yang si Delon ini feeling bagus lurus. Tapi dia berhubung orangnya solid juga ya, sempat perdebatan. Ya udah ketika saya, kalau lu mau lurus, lu aja lurus sendiri. Siapa lurus sorangan cenah. Aing mah rek belok, cenah. Da map aing ge belok juga si cacing. Aisyah di bejaan murugul banget cenah. Aisyah di bejaan ngeyel banget kata dia tuh ya. Ujung situ perdebatan si Delon ngalah kata dia. Ya udah deh berhubung gua kalah suara, kita putar balik. Sikat putar balik. Putar balik nih. Putar balik. Nah, di sini mulai nih, kalau saya nggak terlalu fokus dengan omongan si Abang Somai, karena fokus saya itu nyari duit, kerjaan beres, nyampe rumah sampai Subang gitu. Saya putar balik tiba-tiba belok kiri, saya belok cek. Jadi itu jalan Alas Roban itu kan aspal bagus. Kita belok kiri itu ada jalan, nah jalan itu sebesar kursi ini bang. Kebersau ini itu ke tengah hutan, tanah merah, belok. Saya mah masih nggak ngeh ya, saya karena nggak inget omongan Abang Somai, si Delon. Sia nu bener goblok kata dia tuh. Wah bahasa kasar mau keluar, emang dia kan orangnya temperamen juga. Jadi belak-belakan kalau ngomong tuh. Sia bener goblok kata itu ya. Masa belok sini kata, map aing ka dieu kata itu. Terus kata si Paris, map aing ge ka dieu kata itu. Geus we mungkin dia jalanna tereh. Pas dilihat ternyata itu tuh kita keluar Alas Roban tuh harusnya itu jam 6:30, paling telat jam 7. Jadi kan kita pas maghrib tuh di dalam tuh. Jadi pas kita maghrib tuh mungkin kita tinggal sisa-sisa terakhir Alas Roban tuh gitu ya. Nah
Udah ini ikutin, ntar maghrib di dalam. Maghrib juga di dalam pas mau keluar tuh, map tuh di Zoom iya. Tapi emang kita nggak nge-map Zoom itu nggak ada Indomaret, Alfa. Jadi cuman pegunungan hijau, kita nggak karena kita satu perdebatan, kedua saya ngejar lari, pengen cepet sampai. Nah ujungnya ikutin, udah ikutin. Pas lurus lagi nih kita, wah pokoknya jalannya itu jalan jalan kebon gitu ya, jalan kebon. Dan kita nggak pakai intercom, jadi anak-anak ngikutin saya jalan, mereka jalan, saya berhenti. Pas terakhir, belok kiri lagi, belok kiri itu turunan bang, turunan ke bawah ya, belok kiri, belok kiri, lu kenapa berhenti lagi? Belok kiri, goblok, belok kiri itu turunan, kata dia tuh ya, dalam hutan lu mau turun situ. Nah cuman pas belok kiri jalan segini jadi selebar meja ini nih, cuman di tengahnya tanah merah, kanan kiri itu cor-coran. Tapi si cor-corannya ini lumut bang. Lumutnya itu emang udah licin banget ngurus. Nah, yang bikin mulai horor itu di situ tuh yang mulai masuk akal. Tapi berhubung mungkin ambisi saya, emosi saya gede, jadi saya di awal itu saya kurang memahami jalan. Ini pas udah lokasi aja loncat, mereka cerita. Nah, di situ emang saya ngeliat bang. Jadi rumahnya gede banget. Udah kayak rumah biasa film-film Indonesia yang nyeritain jadul kayak gitu-gitu ya. Rumahnya gede banget di situ tuh. Di situ saya nggak berpikir ya. Kalau pikirin secara logika, gimana ada rumah gede gitu, jalan segede gini gitu, bikinnya gitu. Nah terus ada pohon di depannya gede. Melihat saya mah pohon mangga gitu ya. Anak-anak ada yang lihat pohon beringin segala macam. Nah itu istri temen itu langsung pas lihat gitu, langsung gini buang muka gitu. Pada buang muka. Terus pas mau jalan, anak-anak lihat kata itu lu kenapa gitu? Udah lanjut. Mungkin si istri yang sensitif ini nih, yang hoki ini sebenarnya dia ngomong ke suaminya. Itu mungkin lihat ini, ternyata anak-anak itu di situ ada yang lihat pocong, katanya lagi canggucang angge, terus lagi kuntilanak. Kalau istri saya pribadi ngelihat katanya kayak ada kain putih di situ tuh. Udah jalan lanjut, pas kita mau jalan turun ke bawah, itu tiba-tiba turun nih, ada yang turun. Kalau saya lihatnya kambing hitam ya, tapi anak-anak lihat emang kalau bahasa Sunda itu ngeblegbeg itu jelas. Jadi lihat anjing turun ke bawah, tapi kita nggak tahu tuh anjingnya kemana. Udah kita mulai turun tuh ke bawah, ikutin jalan ke bawah. Di paling depan itu Delon tuh, saya. Jadi yang punya istri di depan semua. Delon depan, saya di belakang si Kacrut. Si Paris tuh. Pas saya ngeliat si belakang tuh ya, si Paris ini sepanjang jalan itu jadi naik motornya gini mulu nih, yang gendut nih. Naik motor tuh gini mulu dia tuh. Nah pas masuk ke dalam hutan itu, saya pun yang lain udah sempat ngerasa keanehan bang. Gimana ceritanya ya, ini tuh kata orang aspal tapi gini. Cuman berhubung saya juga emang nggak ngeliat maps berapa jam lagi ya. Perasaan itu di maps tuh bang, udah deket itu tuh, keluar arah Serban tuh udah deket, cuman hitungan sekitar 30 atau 40 menit gitu. Jadi map tuh emang berjalan gitu loh ya. Kita nggak ngelihat jam di atas di HP, cuma ngelihat map gitu ya. Jalan. Pas perasaan kita nggak nyampe. Terus yang paling aneh itu di situ kanan kiri itu rumah yang gede itu, yang gedong itu pindah-pindah, kiri kanan. Jadi jarak berapa puluh meter pindah lagi. Cuman yang paling saya ingat ngebekas di kepala itu tuh rumah gede banget, warnanya putih bersih, di depannya ada mobil warna putih. Itu kalau sekarang dipikirin secara logik sampai saya itu, gimana caranya tuh ada rumah gede terus mobil masuk di situ. Nah udah saya nggak terlalu mikirin itu, jalan di situ. Tiba-tiba si Delon ini jatuh, jebret. Jatuh nih, ngegulin dia tuh. Anjir, gak ada yang berani nolongin. Si Paris masih gini naik motornya itu, miring mulu dia tuh. Woi tolongin, lu aja yang nolongin. Dia gak mau turun, padahal dia sendiri si Paris. Si Kacrut di belakang, jaga-jaga. Cing lu turunin. Istri saya tempurungnya lagi geser di slow, di perban gitu. Tahan motornya, tahan. Pas saya turun bang, pas saya mau matiin kan keles kita ya, keles. Pas lihat ke kiri itu rumah gede jelas bang, ada lagi sama persis kayak yang pertama saya lihat. Terus di depannya ini ada ada gapura dari kayu. Saya nggak lihat tuh tulisannya bang. Pokoknya tulisannya itu pakai cat warna putih, tulisannya itu kayak udah rusak. Itu pintu masuk ke rumah itu. Pas saya lihat ke situ, anjing ini apa, kata saya itu ya. Pokoknya pas lihat langsung logika saya keluar lagi.
anjing ini rumah gede tadi. Terus masa iya orang kaya dengan rumah segede ini dia nggak punya lilin satupun, kata saya itu. Wah langsung saya itu matiin kunci, saya nggak mati-mati nih, udah ngeraba-raba saya itu. Kata si Delon, anjing buruan bangunin motor, kaki gua sakit sama bini gua ketindihin, bini aing ketindihin, kata dia itu. Bu, lu gimana kunci motor nggak kelihatan, careless gitu. Lu merem? Iya gua merem, gua takut ya. Buka tolol gitu. Pas kita nyalain cetrek udah mati, langsung ke motor. Astagfirullahaladzim. Nah itu si Delon yang paling bagus udah mulai emosi bang. Mulai emosi, naik motor dia sikat, sat, ngebut. Terus di situ pun saya udah mulai percaya nih dengan hal negatif seperti itu ya. Saya sama istrinya ngomong, Bun, udah ya please nyampe sini jangan ngomong aneh-aneh kayak di gunung tadi, kata saya itu. Tolong, kata saya itu, ini maaf intercom kita matiin. Yang pakai intercom saya sama istri matiin. Soalnya saya udah mulai percaya, kata saya, kalau gue intercom on mulu takutnya ada suara yang begitu menyamar jadi suara istri, tahu apa macem, takutnya gimana, udah matiin berdua. Terus udah singkat cerita nih, map itu map saya. Lurus nih bang, set lurus, udah map lurus nih. Di jalan itu kita banyak rumput-rumput namanya di hutan ya, banyak rumput-rumput, kabut, muterobos, saya berhenti. Woi ini masih lurus loh, kata itu. Masa iya lu, kata si Delon itu. Lu mau masuk lagi lu ke hutan gitu, itu bukan jalan, kata itu ya. Jalannya ke kanan, emang jalan itu ada bang ke kanan. Cuman map saya lurus nih, ke kayak ada sedikit jalan tanah merah tapi nggak ada semennya, tanah merah dan ada daun-daun. Lu kenapa, kata si Paris belakang. Riz, map gua lurus, kata itu ya. Bener emang lurus, coba lampu tembak. Kan lampu saya kan lampu 4 tuh dulu. Lampu tembak pakai bilet, cepret lampu tembak. Itu depan nggak kelihatan bang. Depan nggak kelihatan, gelap di situ tuh ya. Terus si Paris tiba-tiba ngomong, jangan lurus. Kenapa emang? Barusan ada yang ngomong di kuping gua, kata dia itu. Aneh-aneh aja lu, kata itu. Terus tanya gitu, merinding. Terus kata dia itu, lu kenapa panjang jalan miring? Enggak, udah nggak apa-apa, kata dia, nggak apa-apa. Barusan ada yang ngomong ke gua jangan lurus, kita belok kanan, kata dia. Tapi map lurus. Coba lihat dulu aja, kita turun nih. Kalau nggak salah yang turun si Paris di situ tuh, turun. Gila lu kalau turun itu jurang. Jadi sepanjang kita lewatin itu bang, belah kanan itu ini ternyata sepanjang kita lewatin belah kanan hutan, belah kiri itu berarti selama kita lewatin itu jurang bang. Jadi jurang tuh kita nongol gitu bener dalam banget itu tuh. Berarti sepanjang jalan tadi rumah ada belah kiri dong, nggak nyata dong gitu ya. Anjir itu, wah si Don langsung marah. Gara-gara lu anjing, kata dia tuh. Kata gue juga tadi lurus, kata dia tuh ya. Ya gue nggak tahu anjing, kata. Kalau gue taunya gini juga gue pasti bakal ikutin lu. Lu kenapa nggak mau duluan, kata kita itu ya. Ya gimana lagi tuh si Paris tuh ngotot, katanya gua kalah suara. Ya udah gua mah solidaritas tuh, kata Mang Kacurt. Emang Kacurt ini kan emang dia paling tua ya umurnya, dia menengahi. Udah sekarang mah, kata dia tuh, udah kita fokus aja keluar, katanya. Ini di hutan Alas Roban, udah nggak usah ngomongin Alas Roban, anggap aja di Subang juga banyak hutan, kata dia tuh. Udah kita ikutin jalan aja ke kanan ya. Udah Lon, lu di duluan aja, karena dia feeling bagus. Udah duluan di depan, duluan di depan. Si kuat ya, cuma naik motornya udah nggak logika. Dengan tanah merah dia naik motor udah kupat kepot. Saya kan khawatir juga karena kiri jurang. Soalnya titit klakson. Itu bang, yang paling saya ingat juga di kepala. Kita kan jalan di jurang ya. Jadi kita itu jurang itu bang, jalannya itu kayak letter S gini, luka-liku. Jadi di saat kita kesini, itu jalan di belakang kita kelihatan. Itu si Delon ngebut di depan, itu cuma lampu doang kelihatan. Itu dia tuh, kita ikutin. Nah, pas udah beres kita ikutin, kita nasehatin. Udah ujungnya briefing tuh kita itu. Kata kita, ya udah maafin gua, kata gitu. Sekarang mau udah di dalam hutan gini. Terus kata dia, terus gimana kita kalau nggak keluar hutan ini? Lihat. Pas lihat jam, aturan prediksi keluar jam 6:30, jam 7, kita jam 9 ternyata masih di dalam hutan. Itu benar-benar jauh prediksi. Wah, anak-anak udah frustasi. Si Delon ngomong, ada yang ngomong si Delon kalau nggak salah, udah kita putar balik aja ke belakang. Gila lu, kalau putar balik kalau kita nyasar lagi gimana aja? Ya percuma, kita maju juga nggak tahu kemana. Maju kita yang jelas cari jalan keluar. Kalau kita ke belakang, kita nggak tahu jalan awal kita tadi gimana waktu itu ya. Udah lanjutin lurus. Sikat, kita itu lanjutin lurus di situ, lanjutin lurus. Kita itu ketemu bang, sebelah kanan itu ketemu warung ya. Itu yang paling banget inget ngebekas di kepala. Sampai saya ini ingetnya ini karena kemarin pun sempat lagi itu juga nonton film tentang Alas Roban. Ini bener kena feel-nya gitu ya. Cuman versinya di film itu versi jadul, kita versi modern. Bener-bener kena anjing kata itu. Untung gua keluar nih hidup loh gitu ya. Nah, di situ kita ketemu bang.
ketemu warung di sebelah kanan, warungnya ini bilik loh bang. Inget banget loh, warungnya biliknya itu bilik dari bambu yang disusun gitu ya. Dagangannya jadul. Terus di depannya itu ada rumah juga, rumah bilik. Orangnya duduk berdua. Kalau ini kan kursi, dia itu model kayak semen gitu, kayak tanah ditumpuk. Dia duduk bang begini, berdua, cowok duduk. Saya pakai lampu penerangan 4, pakai biled. Terus saya juga pakai suara klakson kenceng banget. Sama saya juga pasang aksesoris di situ, pasang sirine. Jadi kalau emang tiap tempat-tempat menurut saya itu kayak rawan begal macam sih suka saya nyalain gitu ya untuk antisipasi. Wah ini mungkin polisi lewat nih gitu ya. Nah pas itu saya lewat tuh. Si ibu saya kasih lampu tembak. Jadi saya ngerasa leganya udah mulai udah ketemu jalan keluar nih. Karena sepanjang jalan ke rumah itu pindah kanan kiri nggak ada orang, nggak ada lilin. Ini dia ada bang. Jadi lilinnya itu segede kelingking gini. Jep kayak kalau kata lapus paneng gitu. Si ibunya itu beresin dagangan, tapi saya lihat bungkusnya bukan kayak dagangan sukro segala macam. Jadi dagangan yang belum pernah saya lihat, dagangan jadul kelihatannya. Beresin gini, karena kita ngehormatin kan ya. Kayak klaksonin dari jauh. Enggak, saya diem dulu. Dim, jadi lampu dim nih. Wah itu terangnya lampu dim saya terangnya nggak ketulungan. Dim. Itu yang bikin heran. Yang duduk gini berdua bang, itu didiemin. Nggak nengok sama sekali. Terus pas diginiin itu saya inget banget. Dia itu cuman kelihatan sampai hidung gini. Jadi ini ke atas gelap, ini hidung gini. Dia pakai celana jadul gitu bahan, baju kaos polos tanpa ada gambar, jadi kaos polos kayak warna kalau nggak salah warna abu-abu sama warna merah atau hijau biru gitu ya, pokoknya satu warna aja nggak ada gambar. Mereka gini bang, itu yang bertiga udah duluan. Berhubung saya orangnya selalu penasaran, saya pelanin dekat situ bang. Saya pelanin, saya kelaksonin. Titit, saya diem tetep bang, diem aja. Anak-anak udah jalan nih, saya berhenti, berhenti saya. Woi lu mau kemana? Kata dia itu ya. Lu mau kemana tuh? Woi berhenti, turun saya di motor. Bun tungguin sini, berhenti. Woi, daripada kita bingung nyari jalan keluar, nanya yuk ke warung belakang. Anak-anak mau udah feeling. Lu logika aja, gitu. Lu gimana mau nanya? Lu tadi ngasih lampu tembak ke dia, dari jauh lu nyalain sirine, kata dia itu ya. Klakson. Itu nggak ada yang nengok, mereka anteng semua. Kalau mereka orang, mereka tuh pasti langsung ibarat kata ngerasa silau gini ekspresinya. Ini enggak, kata saya tuh, udah kagak ada setan-setan ini, buktinya kita udah ketemu rumah, kata itu, udah ngemplong, kata itu, udah nanya, kata kita itu. Terus mereka gini, kalau lu nanya ke sono, lu nanya sendiri. Kali ini gua mau lanjutin bertiga ke sono, lu nanya aja sono, kata dia itu ya. Terus kata Mang Kacrut, Cing, pikir baik-baik Cing, gitu. Kan ini kita udah alhamdulillah nih ketemu yang gitu, tapi nggak usah ditanya Cing, kalau emang itu orang seharusnya lu klaksonnya segala macam itu ada isyarat dari mereka, jadi ada balas refleks manusia gitu, entah ngerasa silau ataupun gini. Ini enggak, kata saya itu. Pikir-pikir ya juga lah, ya udahlah kita tinggalin. Terus istri ngomong, ya udah mulai nggak enak hati ya gini-gini. Terus saya bilang, pokoknya kalau jam 12 Bun kita belum keluar, kata saya, itu udah masuk jam 10 bang. Kata saya, kalau ini belum keluar, katanya sampai jam 12, gue mau teriak-teriak, mau ajan sekencang-kencangnya di sini, mau warga keluar teriak, bodo amat, saya klaksonin, saya sirinuin, katanya gitu ya. Yaudah mudahan keluar. Nah singkat cerita tuh, jalan itu emang udah kanan kirinya udah agak, rumputnya udah agak kurang gitu bang. Terus sebelah kirinya udah nggak ada jurang, cuman masih ada hutan-hutan gitu ya. Tapi jalan tetap segede meja ini nih. Nah, singkat cerita di ujung nih. Di ujung ini yang paling banget berkesan sampai saya sekarang itu ya. Pokoknya searching aja. Itu saya di ujung jalan itu bang ketemu jembatan. Asalnya jalan segini jadi mengecil, jalan segini muat satu motor. Itu ada sungai, airnya itu gede banget, deras banget airnya. Itu jam 10 kan saya pakai lampu jauh kelihatan tuh airnya bang. Airnya deras banget, pokoknya lihat airnya itu kalau pagi mah lihatnya indah ya. Kalau malam bawaannya kita merinding banget nih. Anjing sungai kata gitu ya. Pas kayak gitu, cing lampu jauh, saya ke depan lagi, lampu jauh. Wah itu yang bikin paling merinding sampai saat ini, sampai saya penasaran. Bahkan kalau ngikutin hati nurani penasaran mas, saya pengen rasanya balik lagi ke sana. Ini bener nggak adanya gitu ya. Jadi jembatan nih gini bang, jembatan di sebelah sini itu kan ada semennya. Jadi semen itu dia buat pegangan si besi panjang ke seberang, semen. Sebelah sini bacaannya itu kalau nggak salah sungai atau jembatan. Sebelah sininya yang bikin merinding, bacaannya lampir. Di situ anak-anak udah anjing ini udah nggak bener banget ini, udah nggak bener banget kata sungai lampir ini gimana gitu.
Udah nggak ada jalan satu-satunya, kita ke jembatan ini aja lurus, kata gitu. Jembatan lurus ini, jembatan lurus gitu. Pas kita udah mau masuk jembatan nih bang, udah kita nekat ya. Udah kita nekat, kumpul kita di ujung, di pertama masuk jembatan kumpul. Udah lu depan gitu. Pas kita ngeliat ke depan, di depan itu bang ada kayak macam kabut. Kabutnya itu ya bener-bener bang, saya pakai lampu tembak kuning, lampu off-road. Itu dikasih lampu tembak kuning, anak-anak nyalain lampu semua, nggak ada yang tembus bang. Jadi kabut itu bener-bener nggak tembus lampu. Terus anak-anak, ini gimana depan kekeluaran jalan? Udah kata itu, ini jalan jembatan udah bagus kata itu. Ini pasti keluar jalan raya kata itu ya. Jalan raya atau enggak perkampungan nih pasti kata gitu itu ya. Udah nggak usah dipikirin yang belakang. Lihat nih kita itu berdebat di situ udah mulai lama, salah-salahan lagi. Tapi untung alhamdulillah ada Mang Kacrut ini yang menenangkan ya. Langsung kata dia itu, ya udahlah kita baca ayat kursi aja. Pokoknya di situ kita baca ayat kursi, naik motor berjajar 4, kita merem bang. Merem naik motor. Bus, lebus lewat ya. Pas udah kerasa jalan duduk-duduk jelek, buka mata jebret. Kita buka mata di jalan perkampungan bang. Wallahualam itu loh. Bener-bener wallahualam. Anjing ini gue di mana gitu. Di situ tuh udah jalan perkampungan, jalannya jelek, tapi jalan jelek kita naik ke aspal bang. Aspal itu, jalan aspal kanan kiri rumah. Oh pokoknya udah ada mobil motor. Alhamdulillah kata itu. Udah yuk jalan, ntar lu ini nyampe mana? Pas lihat map itu udah jam 11:30 bang. Udah 11:30 mau tengah malam kata itu. Waduh mau tengah malam udah. Pas itu ada anak-anak mas-mas gitu mbak Jawa ya di situ, orang-orang Jawa di situ ngumpul ngobrol, mereka itu lagi ngobrol. Nah pas udah lagi ngobrol itu kita samperin lah, saya kontak. Mas, mau tanya, ini di mana mas? Kata gitu itu ya. Ini Pekalongan mas. Hah? Pekalongan? Anjir. Itu sekian gitu jauh, jadi apa ya? Kita itu udah kayak teleportasi, tau-tau keluar di Pekalongan gitu. Dengan kondisi kita yang wah itu pokoknya motor tuh udah tanah merah semua, udah parah semua. Ujungnya tanpa basi, udah Pekalongan. Mas di mana Indomaret? Jalan Raya Pantura. Depan mas Jalan Pantura. Wah kita langsung sikat, set ngebut. Anak-anak mah ngebut. Cuman kalau saya mah tetap nih rasa penasaran itu nggak pernah hilang. Saya nengok kuliah, langsung mas-mas itu pada ngobrol, langsung kayak pada ngomongin gitu, itu nunjukin terus nanya gini-gini. Pas kita langsung di jalan, woi kita keluar dari mana? Nggak usah pikirin kita keluar dari mana, penting tuh udah jalan raya. No. Jebret, singkat cerita ketemu Indomaret nih. Nah, ketemu Indomaret udah kita duduk, istirahat, bu anak-anak mah langsung pada tepar. Langsung pada tepar, tiduran, langsung ngos-ngosan. Kalau saya mah enggak, saya langsung ke handphone, saya langsung penasaran nih. Searching, Sungai Lampir. Pas cari Sungai Lampir, nggak ada. Jadi saya pengen nyari jalan ke Sungai Lampir, map, nggak ada. Cari lagi, nggak ada. Penasaran, lari ke Google. Cari Sungai Lampir kata saya, jembatan Lampir nggak ada. Cuman keterangannya di situ Sungai Lampir ataupun jembatan Lampir di situ terkenal itu hal mistis ataupun jalan yang sudah tidak terpakai, jadi sudah tidak digunakan. Anjir kata saya, selama ini gini kata gitu ya. Terus langsung di situ kita sounding lah ke HPCI daerah situ Pekalongan kalau nggak salah. Ujungnya ternyata kata mereka itu emang kita itu jadi itu tuh sepanjang perjalanan ada yang bilang ketika itu masuk ke dalam sungai inti hutan inti Alas Roban, ada yang bilang lagi kita masuk ke alam Alas Roban sebenarnya gitu. Untung kita bisa keluar bang. Ujungnya mereka ditahan sama Pak Ustadz ini ditahan, mereka katanya mereka harus dibersihin dulu. Tapi kalau berhubung egois saya masih kuat banget, kata saya ya udah lu sono aja pada istirahat bersihin diri lu, kalau gua mah pengen pulang tetap karena gue besok pagi harus bikin kerjaan gue dan harus langsung gue kirim kata dia itu. Terus tapi nggak lupa saya juga namanya kita anak muda ya, kita update di Facebook bla 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 bla, kita update panjang lebar. Teman langsung telepon dari Indramayu, woi minta nomor lu, kasih. Langsung mereka nanya, lu bener masuk gini-gini? Bener gue masuk gini-gini. Lu keluar masuk jam berapa? Masuk sebelum maghrib, gua aturan keluar itu gua pas ajan maghrib lebih dikit. Ini udah keluar. Wah lu bagus, hoki lu kata dia itu. Emang kenapa kata itu? Temen gua sekitar beberapa minggu atau sebulan lalu kata itu, dia masuk. Jadi pas dia mah pas sebelum ajan nih bang. Pas lagi masuk baru masuk set Alas Roban ajan. Nggak sengaja di depan ada warung nih. Dia berhenti di warung katanya, dia berhenti di warung makan enak santai. Tiba-tiba istrinya telepon katanya, di mana kamu nggak pulang-pulang? Ini arah pulang, lagi nunggu ajan dulu selesai kata dia tuh gitu. Terus dia sadar-sadar pas udah si orangnya ini istrinya ngomong, gimana nungguin ajan maghrib? Ini kamu 2 hari belum pulang ke rumah nih, anak sakit ngigung-ngigung inget kamu mulu. Gue langsung kaget gitu loh ya.
Perasaan nih ajan belum kelar gitu. Dia lagi nikmatin makanan gitu. Otomatis dengar namanya naluri seorang bapak, mungkin dia dengar anak, dia udah feeling, udah aneh. Dia merem bang, merem langsung ajan. Beres ajan dia buka mata, ternyata dia agak dalam di dalam hutan. 2 hari dia di dalam hutan, dia keluar tapi alhamdulillah dia bisa keluar. Makanya kata teman orang Indramayu, lu hoki, lu bagus kata dia itu. Lu di dalam hutan cuman hitungan jam walaupun prediksinya meleset jauh di situ. Ya udah, singkat cerita mereka di situ balik ke Pekalongan, mereka mau pulang diundur 1 hari. Ya saya maksain tengah malam itu juga pulang ke Subang dan alhamdulillah saya sampai ke Subang dengan selamat. Nggak ibarat kata kita nyampe Subang sakit ataupun ada hal aneh di Subang kita bawa, nggak ada bang. Kita sampai rumah itu kalau nggak salah mas sesudah sholat subuh sekitar jam 5:30. Alhamdulillah. Diminum dulu silakan Bang Ya, Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Topik saat touring dari Jogja ke Subang. Iya betul. Subang ke Jogja mah aman. Iya, dari Subang ke Jogja aman, tapi dari Jogja ke Subang yang banyak banget nih dramanya. Drama Bahasanya pelajaran kan hidup gitu kan lah. ya. Iya. Iya. Saya kan touring kan yang ditakutin kan mohon maaf ya kecelakaannya ya. Iya, Karena paling faktor ditakutin itu faktor ngantuk, utama. kita nggak fokus dan lain-lain, motor Iya. trouble, itu Iya. kan yang ditakutin kalau touring kan. Iya, betul. Tapi ini justru yang nggak mau dipengenin malah kejadian Iya. nih. Dimana alas roban yang mungkin teman-teman semua juga pernah lah, yang dimana lewat alas roban gimana vibes-nya. Iya vibes-nya. Dan nggak sedikit juga cerita-cerita yang dimana supir truk yang di alas roban, Iya, supir betul. bis, touring dan lain sebagainya yang ngalamin kejadian mungkin hampir sama juga. Iya. Gitu kan, yang dimana tadi seakan-akan kayak ada sebuah rumah tapi kok rumahnya sama tapi pindah-pindah. Iya, betul. Terus kemudian ada juga yang katanya singgah di warung gaib katanya Iya, kan gitu kan. Terus kemudian mungkin dulunya adalah tempat pembuangan mayat. Begitu betul, banyak banget lah kejadian alas roban gitu. Oke, tapi karena ada tol sekarang untuk roda 4 ya. Iya. Sedikit lah yang lewat alas Iya. roban, tapi motornya tetap lewat situ juga. Iya, ada kan ya. juga. Naik motor gitu kan. Oke, nah berarti kalau bisa dibilang hal atau sebabnya itu karena maps atau karena apa? Karena egois saya bang. Karena egois. Iya, ya. jadi saya juga mau minta maaf nih ke teman-teman semua itu ya. Jadi buat yang lain juga nih yang suka touring, apalagi berkendaranya bergerombol. Jadi kalau bisa mah kita jangan turutin egois saya. Jujur saya sampai saat ini tuh jadi pelajaran pribadi saya. Jadi jangan pernah kita di saat kita bareng rombongan berangkat asik pulangnya kita jangan nurutin egois karena keselamatan itu bukan buat kita sendiri gitu bang. Itu poin Keselamatan itu penting. yang utama. Iya, ya kan? dan Oke. bukan buat diri kita, buat Berarti bersama. kalau touring itu ada kapten depan kan? Ya, Belakang itu apa namanya lupa. ada apa sweeper, Sweeper. yang suka ke belakang, Oke, ya ada tapi RC kan gitu. semuanya kan harus ngikut apa kata kapten kan? Iya. Biasanya gitu kan? Heeh. Karena Bang Topik kebawa rasa egoisnya Iya, yang egois. menggebu-gebu. Iya. Alhasil terjadilah hal yang tadi diceritain gitu kan ya kan. Jadi kan Iya. jadi pelajaran juga Jadi pelajaran untuk buat Bang yang Topik lain. dan juga untuk teman-teman semua yang mau touring sama teman-temannya. Iya. Gitu kan. Emang kapten tapi yang ambil sebuah keputusan yang apa namanya Enak untuk bersama. enak untuk bersama lah Ya, gitu jangan kan. mentang-mentang kapten egois sendiri gitu. Iya, gitu. oh gue kapten nih, gue Iya. kepalanya, gue ketuanya, Iya, lo iya. ngapain nyuruh gue, lo ikutin Iya. gue. Iya, itu kan. dia. Kalau misalkan itu emang bener ya nggak masalah, Iya. tapi takutnya yang salah, jadi nambah masalah. Iya, Kan pertimbangin gitu. lagi. Oke, Betul. nah tapi terlepas dari itu semua, kira-kira ada sebab lain nggak? Nah, ternyata itu dia. Pas saya udah mau pulang ke Subang tuh ya, kita flashback lagi mundur di Indomaret nih. Pas kita mau buncar, istrinya temen ini mampir di minimarket. Itu emang kita udah di minimarket, terus dia beli pembalut. Iya. Ternyata dia lagi head. Istri saya juga. Oh, Teh Puji inget. Teh Puji lagi head. Iya, sama teh aku juga. Ya, kita pala suami langsung tepok jidat. Ah, tahu gini mah lu bilang atuh gitu ya. Oke. Ternyata emang di situ pun saya jadi percaya. Ternyata kalau orang lagi head ini ya lagi dapetin datang bulan ternyata emang mereka itu amis ataupun wangi gitu. Oke, tapi sebelumnya pernah nggak istri atau mungkin salah satu anggotanya yang head terus kemudian touring ngalamin kejadian yang horor juga? Belum, karena itu perdana kita touring juga. Oh, Perdana kita tapi setelah touring. itu ada lagi?
Ada lagi. Head, dalam kondisi head terus ngalamin kejadian horor. Ada lagi. Oh. Ada lagi. Oke, tapi nanti itu mah. Oke, kan. Nah, terus kan biasanya gini, Bang. Maps itu kan kadang error, kadang enggak. Iya. Jangan kan di hutan. Kadang kalau kita mau tembak kemana, misalnya dari sini ke Subang, Yoi. kadang di tengah jalan map itu nggak tahu ke kanan, Ya. lewat ke kiri. Kan pasti pernah lah. Gue juga pernah gitu. Ketika kemana aja pasti gue buka Google Map, tiba-tiba ngeblank. Motor di jalan, kita di mana, tapi masih di titik itu. Delay, kan pasti pernah gitu iya, kan. iya. Oke. Nah, apa mungkin tuh karena faktor sinyal juga ya? Kalau dibilang faktor sinyal enggak sih, soalnya kita pakai provider itu yang sama semua. 3 orang sinyal jadi X dengan 3 merek Android yang berbeda. Satu ini dengan provider yang sama kok bisa nyala gitu. Oke. Sinyal Delon itu gimana? Yang Sinyal punya Delon bagus, bagus. normal. Tapi suruh putar balik itu ya. Kita bertiga putar balik, Delon lurus. Oke, putar balik biasanya gini Maps itu. Putar balik kalau depannya macet, Iya. dia ngambil suruh gaya jalan. Biasanya kan gitu kan? Iya. Terus kemudian ada pekerjaan jalan atau mungkin apa? Iya, ada notif. Ada notif kan? Iya. Ini kan langsung putar balik. Langsung putar balik, nggak misalkan perjalanan nanti terhambat di depan ada banjir kecelakaan, nggak ada. Ini mah langsung pas begitu map cepret nyala putar balik. Oke. Langsung Nah, gitu. sebelumnya dari ke semua anggota itu pernah ke Alas Roban, lewat Alas Nggak, Roban. belum pernah ada yang kita Karena touring. pertama kali touring Pertama itu. kali touring kita lintas Jawa. Oh, oke. Misalkan ditanya lagi, mau lagi gak lewat Alas Roban? Nggak, sampai sekarang saya nggak pernah. Kenapa? Karena nggak pernah touring apa gimana? Nggak, trauma. Oh, trauma. Bahkan naik mobil pun saya udah nggak. Naik mobil pokoknya segala sesuatu kita ada mau wisata bareng keluarga macam ke Yogyakarta, kita ibarat kata bukannya nggak mau nginjek Yogyakarta karena kurang bagus gimana ya. Iya. Tapi kita karena perjalanan kita pernah punya bener-bener momen itu jadi nggak mau terulang, jadi saya udah nggak mau lagi ke daerah Jogja. Oke, terus kan kemudian yang menarik juga nih ada rumah Iya. yang kita lewatin, seharusnya rumah itu udah nggak kelihatan lagi. Soalnya kita kan udah ngelewatin nih. Iya. Ini tiba-tiba ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Bangunannya kayak gimana? Modern apa jadul nih? Bangunannya ini modern banget. Jadi si tiang rumah depannya ini gede. Pintunya itu kalau ibarat kata buat masuk mobil masuk gede gerbangnya. Gitu. Pokoknya bener-bener modern. Kalau dibilang kata mah kayak rumah-rumah artis-artis gede terus kayak shooting dulu film-film kolosal gitu loh. Yang gitu gede banget. Oke, misalkan kan logika gini, misalkan itu beneran rumah. Iya. Dan misalkan rumah jadul pasti hampir mirip lah. Kalau Iya. rumah jadul misalkan rumah si A sama rumah si B nama jadul Iya. mah hampir mirip, Iya. pasti tiangnya dilik dan lain sebagainya, depannya ada dipan dan lain sebagainya. Tapi kan ini rumah yang modern yang pasti nggak mungkin bangunnya itu mirip, kecuali rumah itu KPR, Iya, KPR. klaster, Iya, perumahan betul. baru Iya. yang pasti mirip. Iya. Nah ini kan rumah gede pasti kan dibangun sendiri, punya arsitek sendiri, Iya. nggak mungkin dong ada yang nyamain, Iya. kan gitu? Iya, logikanya seperti itu. Tapi ini cuma satu-satunya rumah, tapi kayak ada terus gitu loh. Iya, ada itu jadi terus misteri itu. pindah-pindah. Itu nyampe sekarang. Oke. Yang bikin oke. bertanya-tanya itu loh. Saat awal apa udah ada mobil di situ yang siluan, dan mobil itu kira-kira keluaran tahun berapa ya, kan ketahuan nih dari segi mobil. Mobilnya itu tuh ya sekitar tahun 2015 ke atas. Oh, Mobil baru mobil ya? yang umum di jalan lah. Iya. Mobil umum di jalan. Nggak ada yang aneh-aneh gitu nggak ya? ada yang bisa muat 6 sampai 8 orang. Oh. Udah mobil gitu. Oke, terus yang menarik lagi sempat sampai akhirnya penasaran dengan lampir. Sungai Lampir, Lampir jembatan atau Lampir. jembatan Lampir. Yang ternyata ketika di searching adalah muncul Artikel yang nggak enak, fotonya nggak ada. fotonya nggak ada, cuma keterangan artikel doang tuh. Iya. Bahwasanya ya tempat itu merupakan begini. Iya, tapi gambarnya nggak ada. Tapi gambarnya nggak ada. Yang saya cari sekarang gambarnya, karena saya masih ingat banget bentuk jembatannya, warnanya, tugunya masih ingat. Oke, nah misalkan itu beneran ada, Iya. Sungai Lampir itu, silakan teman-teman semua komentar, siapa tahu dari yang nonton nih pernah juga lewat situ. Iya. Dan misalkan nggak ada, berarti tuh abang lewat mana, kan gitu aja. Iya. Ya kan? Iya. Gitu bang ya. Oke. Nah terus kemudian tuh abang masuk 5:30 Setengah 6 sebelum maghrib. sebelum maghrib. Keluar jam setengah Setengah 12-an, ada jam 11 setengah malam. 12. Berarti sekitar 6 jam lama di situ. Iya, Yang seharusnya kan capek banget badan nih. capek banget. Ya kan namanya 6 jam di motor. Iya, di motor situasi jelek gitu. Pertama capek, kedua bensin habis. Iya. Pasti turun dong namanya 6 Turun. jam. Indikator bensin gimana? Iya.
ya turun. Alhamdulillah untung pas di dalam kita itu nggak nyampe kehabisan, jadi nyisa sekitar 2 bata atau 1 bata. Oke, Masih ada pas keluar- detik-detik terakhir. Pas keluar, Pas keluar ya mau nggak mau langsung habis. oh jadi kayak indikator bensin kayak tetap nyala ya? Tetap nyala. Perjalanan segitu lama bensin kayak nggak habis-habis. Oh saturnya 6 jam, ya harusnya berkurang Harusnya banyak berkurang. Itu, Iya kan? cuman otak kita udah nggak berpikir ke Nggak mikir sana. yang ini. Penting gua keluar. Oke, berarti abang ngerasain 6 jam di dalam hutan yang nggak tahu itu hutan apa. Nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau Namanya- berpikir itu alas roban gitu. Masih dalam mah. Ketika cerita di sini atau mungkin cerita ke komunitas yang di daerah Pekalongan dan sebagainya, Iya. ternyata ada juga dulu Ada. yang dimana Ya. ada kisah juga yang hampir mirip Iya. lah. Tapi abang ini keluar cuma sekitar 6 jam masuk Iya. dalam dimensi itu. Iya. Kemudian ada juga yang sampai 2 hari. 2 hari. Padahal dia ngerasanya tuh Sekian menit. sekian menit. Oke, tuh epic juga tuh. Iya. 2 hari. Oke. Kebayang. Oke, nah Aduh. saat nemuin jurang itu posisi mapsnya apakah titiknya tetap di situ atau gimana? Jalan maps kita. Tetap jalan ya? Tetap jalan. Tetap jalan. Jadi nggak Oke. delay maps itu. Berarti abang tuh masuk, ini kan jalan raya. Iya. Kalau tadi abang jelasin, ini logikanya ya. Iya logikanya. Ada jalan yang setapak yang kalau di kampung-kampung tuh cuma buat motor doang dari tanah. Iya, Tanah itu tanah padat. Iya. Tanah padat kan otomatis sering dilalui sama kendaraan, sering dilalui sama orang. Lewat situ, berarti kan abang melenceng dari jalan utama. Tapi kan jadi pertanyaan, kenapa kok lewat situ? Itu egois saya. Itu. Buru-buru cepatnya waktu. Oke, berarti istilahnya gini, berharap untuk mangkas waktu, Iya. ambil jalur motong, Betul. tahu-taunya yang dipotong jalannya nggak ada ujungnya. Nggak ada Kan ujungnya. gitu kan ya? Iya. Oke. Nah, berarti yang dibawa motor ini yang abang mau kesini? Iya, yang sekarang itu. saya bawa. Iya, betul. Oh, berarti itu motor juga punya histori tuh. Oh, punya banget. Kalau dijual, wah, bukan lecet pemakaian, Iya. pernah masuk dimensi lain. Kan? Nego nggak bisa, net udah Nggak segini. bisa, iya. Ya kan? Nego lu Historinya masuk nih. alar soban, sono. Iya, kan? Historinya nih, masuk dimensi alas roban. Ya kan? Oke. Nah, terus kemudian abang sampai akhirnya kapok lah untuk lewat alas roban. Kapok, jujur. Dan mungkin lebih memilih untuk ya panturan aja udah. Iya, tapi emang Terus udah gitu kan. nggak mau saya ke Yogyakarta itu. Pasti takut baliknya nanti nyasar ke situ lagi. Ke Jogjanya emang nggak takut, tapi jalur yang Jalur dilewatinnya yang takut, iya. Oke. Mungkin kalau lihat mobil nggak lewat situ kali kan gitu kan? Wah, tapi tetap aja nggak mau. Nggak mau, Nggak karena mau. punya cerita kayak Punya gitu. trauma yang kayak sendiri, trauma iya. sendiri. Oke. Kan abang sempat lihat warung tuh. Iya. Itu kondisi warungnya gimana? Jadi kondisi warungnya ini, kalau mungkin zaman sekarang kita pulang kampung, kita kan mungkin sekarang banyak yang ngerantau. Kita pulang ke kampung udah nggak ada warung kayak gitu. Dari atas, jadi tanahnya itu tanah merah nih, tanah merah. Tanah merah, jadi sekeliling ini hutan, tengahnya itu ada tanah merah, berdirilah itu warung. Warungnya itu pakai rajutan bambu, jadi bambunya itu diselang-seling Oh, gitu iya. loh. Ya, yang Disulam, gitu iya, ya, iya. disulam. Di sebelah sana itu ada rumah kacanya itu warna hitam, ada orang berdua duduk dengan celana bahan jadul, sekarang nggak bakal ada yakin. Celana bahan jadul, celana itu segini, orangnya berdua, nggak main handphone, nggak apa, kayak patung, diam gini nunduk, gitu. Pokoknya inget banget, itu bener-bener berasa gue itu balik lagi ke zaman Belanda gitu loh, zaman jadul banget. Oke, dari tadi kondisi warungnya, terus kemudian jajanannya. Jajanannya nggak sama sekali kenal saya. Iya, sukro. Kemasannya. Ya, sukronya kemasan dulu. Iya, Mungkin pokoknya itulah. belum pernah lihat, iya. Mungkin di tahun 80 Iya, atau 90 saya lahiran atau tahun mungkin 93 aja nggak pernah lihat yang Berarti kan macam-macam bisa begitu. mungkin tahun 60, tahun 40, Iya, nggak nggak tahu tahu. lah. Oke, jadi bisa dibilang itu warung nggak tahu juga, misterius lah. Iya, Ya kan, nggak mungkin sekarang jajanan bentukannya kemasan zaman kemasannya dulu. gitu. Udah kada luar duluan. Iya, udah Ya kan? expired. Udah expired dan pasti udah luntur-luntur tuh Iya. kemasannya kan. Iya. Oke, berarti pas saat itu berapa 4 motor tuh nyasar barengan tuh ya. 6 orang. 6 orang Berarti masuk ke alam gaib secara bersama-sama. sama-sama. Jadi cerita yang menurut saya jadi kenang-kenangan kita bersama gitu. Iya. Bumbu sebuah kehidupan. Iya. Ya kan? Tapi dari kejadian itu kan ada pelajaran bisa Banyak kita banget, ambil. banyak banget. Terutama buat Bang Taufik dan juga teman-teman komunitasnya gitu Iya. ya kan. Oke, tapi ngomongin masalah Abang suka touring, ternyata Abang juga seorang
escorting Alhamdulillah. ambulans di wilayah Subang. Subang. Ya kan? Oke, dengan dilihat tadi motornya udah proper banget. Untuk touring, untuk escort, ya kan? Yang dimana escort itu kan untuk membuka jalan, ya kebaikan juga lah Bang. Gitu kan ya. Iya. Oke, tapi misalkan teman-teman semua nih penasaran. Escort. Escort agak ribet ngomongnya. Agak ribet ya. Relawan ambulan aja Relawan lah. ambulan. Relawan ambulan tuh kayak gimana sih? Nah, langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Taufik nih, ya kan? Namanya apa, Bang? Kang Escort Subang. Nah, kalau TikTok kayak gitu Kang Escort Subang juga sama. sama juga, ya Escort kan? Subang. Jadi gimana tuh apa namanya? Apa sih? Keseharian kita. Kesehariannya ngebuka jalan dari kemacetan luar biasa. Pasti ada yang nemuin ketika dibuka jalan ada aja yang masih ngeyel, Ada ada yang ikut rombongan dan lain-lain gitu Bang ya. Dramatisir pasien-pasien yang ketolong Iya, nggak lagi. ketolong. Itu ya. Iya itu banget lah. Oke. Wah, ini sebuah kegiatan yang positif banget gitu kan. Alhamdulillah. Oke Bang, tapi sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Taufik punya pesan nggak nih Bang dari kisah Bang ke teman-teman semua nih? Punya pesan nggak? Pesan saya sih buat rekan-rekan ya, yang pertama jangan terlalu egois, keras kepala. Yang kedua, emang kita ini ibarat kata manusia gitu ya. Saya dulu nggak pernah percaya yang beginian, tapi semenjak mengalami ini, percaya boleh, tapi gimana ya? Percaya boleh, tapi jangan sampai bikin kita itu terlalu takut. Karena tetap prinsip saya, kalau kita semakin takut ataupun semakin mempercayai, maka energi itu akan diambil oleh jin untuk mereka menginvestasikan, menjadikan wujud yang kita takutin. Jadi kita percaya boleh, tapi tetap menghargai juga mereka gitu di jalan. Jadi utamakan juga keselamatan kita dan juga keselamatan bersama. Jadi jangan sampai kepentingan kita itu sampai melupakan keselamatan orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita selamat, teman Iya, kita teman nggak kita selamat. apa sih? Yang penting keselamatan kita yang utama. Ya kan dari lubang tuh. Iya, lu selamat dia di belakang lu. Makanya ada kode-kode gitu kan. Iya, kalau ada kode-kode lubang, kaki, tangan, gini, iya. nyalip, ayo. Makanya apalagi sekarang ada intercom lebih Yoi, enak. Kalau betul. dulu kan nggak ada, cuma isyarat kanan kiri, kanan kiri, iya kan? Betul. Kalau kanan kiri lubang, kakinya gini-gini. Iya, getek-getek. Kan itulah gitu ya. Oke, Iya, wis betul. kita doakan nih semoga Amin. Bang Taufik nih sehat selalu Bang ya. Panjang umur, lancar Siap. rezekinya Bang. Amin. Begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Taufik ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun mau touring, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Taufik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.